Assalamualaikum sahabat elektronik, semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memperbaiki kulkas Polytron satu pintu yang kerusakannya kompresor kulkas ini ngejam atau macet. Dan saya sudah membongkar kompresor kulkasnya. Seperti ini kompresornya. Dan kita sudah tembak yang tadinya macet menggunakan kapasitor kulkas 2 pintu yang kita hubungkan ke PTC kaki 2. Namun saya tidak memvideokan untuk proses penembakan agar dia bisa berputar kembali di dalam tabungnya. Dan untuk area kabel kita akan gunakan kabel biru dan kabel hitam saja, sementara kabel coklat kita isolasi atau kita lakban. Baik sahabat elektronik, nanti kita akan lanjut untuk videonya kalau misalkan kita sudah eksekusi untuk bagian yang lainnya. Dan ini adalah filter bawaan, dan sepertinya kita akan memotongnya di sini saja. Kalau kita perhatikan di sini lubangnya sangat besar, kita akan langsung potong di situ. Dan ini sangat berbeda dengan yang baru. Nanti coba kita akan mengakalinya. Baik, kita akan lupakan dulu filter dryer tadi. Kita akan menuju ke pengelasan pipa tekan dari kompresor ke kondensor. Dan di sini kalau kita perhatikan, untuk pipa kondensor terbuat dari bahan besi, dan untuk pipa dari kompresor terbuat dari bahan tembaga. Dan teman-teman kalau misalkan ingin mudah dalam penyambungan antara pipa besi dan pipa tembaga, tentunya kita harus menggunakan borak las agar dia bisa tersambung atau dia bisa terhubung. Untuk pinggiran yang di bodi kita halangi dengan bahan yang tidak mudah terbakar seperti ini, seperti genting. Saya pakai genting saja agar bodi kulkas tidak ikut meleleh karena panasnya dari api las high cook. Oke, nanti kita akan lanjut untuk pengerjaan kulkas ini selanjutnya. Tahap demi tahap kita lewati untuk hasil yang baik dalam melakukan perbaikan kulkas, dan akhirnya kita bisa berhasil untuk memperbaiki kulkas ini. Untuk selanjutnya kita akan hubungkan filter dryer ini ke ujung pipa kondensor, dan kita halangi dengan menggunakan genteng agar tidak merusak bodi kulkas. Biarpun ujung high-nya sudah kita halangi dengan menggunakan sendok, bisa saja terjadi melelehkan bodi kulkas. Dan kita lakukan penyambungan pipa dryer ini dengan cara mengelas juga, dan kita lakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kebuntuan ataupun kebocoran. Baik, untuk teman-teman yang menyimak video ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan kita akan lanjutkan untuk perbaikan yang selanjutnya. Sambil menunggu pipa dryer tadi dingin setelah tadi kita las, kita pasangkan ventil terlebih dahulu di sini, dan kita juga akan melakukan pengelasan. Dan di sini juga, di area ini juga sangat harus hati-hati karena pernah di waktu lalu melakukan pengelasan di sini terjadi kebocoran, dan akhirnya kita
melakukan pengelasan ulang, lalu vakum lagi dan isi freon lagi. Seperti itu kita kembali ke awal, dan itu sangat memakan waktu sekali ya kalau misalkan kita melakukan pengelasannya tidak merata atau tidak sempurna. Baik, nanti kita akan lanjut untuk proses selanjutnya. Setelah filter dryer dingin, kita akan hubungkan pipa kapiler yang menuju ke evaporator ke filter dryer, dan pipa kapiler yang ukurannya 10 cm untuk pemvakuman nantinya kita hubungkan di sini. Langsung saja setelah dikira pas untuk terhubungnya pipa kapiler ini, langsung saja dua-duanya kita las untuk pipa pemvakuman dan pipa kapiler yang menuju ke evaporator. Di sini juga kita mengelasnya jangan terlalu lama, karena pipa kapiler ini lubangnya sangat kecil sekali, bahkan jarum pentol pun tidak bisa masuk ke dalam lubang dari pipa kapiler ini. Kita lakukan secepat mungkin dan sehati-hati mungkin agar tidak ada penyumbatan atau kebocoran juga, karena di sini terjadinya proses pendinginan di area pipa kapiler ini yang menuju ke evaporator. Baik teman-teman, setelah ini kita akan melakukan pemvakuman. Tentunya kita melakukan vakum body, karena di sini saya tidak membawa alat vakum, jadi kita melakukan vakum body saja. Seperti itu juga baik. Sebelum melakukan vakum body, kita akan melakukan penyambungan pipa hisap dari kompresor yang menuju ke evaporator, dan kita menggunakan sok seperti ini untuk menyambungnya, lalu kita las. Dan tahap selanjutnya kita langsung las aja di pipa hisap yang dari evaporator yang menuju ke kompresor. Di sini juga kita melakukannya dengan sangat hati-hati, karena kalau misalkan di sini ada celah sedikit, vakum body tidak akan berjalan alias lama, karena memang ada lubang kalau misalkan ada celah. Akhirnya kita sampai ke tahap proses pemvakuman, dan di sini kita akan lakukan vakum body dengan cara mengecek gelembung dengan menggunakan Tauson atau metil yang sudah tersedia di toko-toko elektronik. Dan sambil kita melakukan vakum, kita akan pasang keran untuk manifold freon. Di sini kita sudah sediakan freonnya, dan di sini kita memakai freon R134. Kemudian kita cek dari proses vakum body ini dengan menggunakan metil Tauson. Di sini nampak gelembung-gelembungnya sudah terlihat sedikit. Lalu kita akan isi freon. Setelah dikira tidak ada gelembung dalam pemvakuman vakum body, lalu kita las di sini. Lalu kita akan hubungkan freon ke selang manifold, dan kita hubungkan juga ke ventil pengisian ke kompresor. Lalu kita putar melawan arah jarum jam putarannya, lalu kita tutup agar sirkulasi berjalan dengan lancar.
karena dia juga membutuhkan proses yang berjalan dulu sambil kita mengisi freon, sambil kita meraba-raba di sini apakah sudah terasa hangat atau panas. Lalu kita buka lagi keran manifoldnya, kita isikan lagi dan kita tutup lagi. Begitulah prosesnya, proses pengisian freon. Dan di sini sudah terasa hangat atau panas untuk pipa tekan yang menuju ke kondensor. Lalu di sini terbaca masih kurang ya. Kita akan isikan sesuai kebutuhan kulkas Polytron 1 pintu ini. Dan kita isikan lagi, lalu kita tutup lagi, dan begitu seterusnya. Di sini ampernya terbaca 1 karena di tang ampere saya ini agak error. Tapi tentunya proses ini sudah berjalan. Dan kita bisa perhatikan di sini jarum manifold sudah menunjukkan 5 PSI. Saya biasa menyebutnya 5 PSI. Dan di sini sudah terasa hangat di filter dryer. Coba nanti kita akan lihat ke atas evaporator apakah sudah terjadi pendinginan. Kita akan raba di atas dari evaporator ini sudah terasa dingin. Nampaknya di sini sudah terjadi pembekuan di sini di area ini. Dan coba nanti kita akan isikan lagi untuk freonnya karena memang masih kurang dalam pengisian freon ini. Dan di sana di tang ampere terbaca 1, 2, berubah-ubah 1 sampai 2 ampere. Karena di sini baterainya low ya di tang ampere saya. Dan di sini masih terbaca 5 PSI. Di sini masih berubah-ubah untuk ampere dari kompresornya. Dan kita akan tambahkan lagi untuk freon kulkas ini, sepertinya masih kurang. Dan ini sudah terbaca sudah hampir 10 PSI. Kita akan isikan lagi. Lalu proses pengisian freon selesai. Sampai 10 PSI saja kita mengisikannya, takut nanti kebanyakan. Setelah pengisian freon, kita sudah menempatkannya ke tempat semula. Di sini kita cek lagi. Ternyata proses pendinginan sudah berjalan dengan lancar. Di sini kalau terlihat oleh kamera ada hawa dingin ke bawah yang menyebar ke seluruh ruangan kulkas. Dan sekian dari saya untuk perbaikan kulkas kali ini. Dan seperti biasa, tak ada perjalanan yang indah kalau di dalamnya tidak ada kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.